dalamnya sudah ini. Iya. Saya pikir perangkat yang disusun ini yang pertama tentu sudah memenuhi standar-standar, khususnya komponen-komponen yang diharapkan muncul dalam RPP. Saya pikir ini sudah tertuang, dan unsur feedbacknya ini juga saya lihat link-linknya sudah dimasukkan semua untuk menjadi dasar ataupun menjadi petunjuk bagi guru maupun siswa. Ini kan sudah jelas, dan saya rasa sudah sangat layak digunakan oleh guru dalam implementasikan pembelajaran di kelas. Memang seperti ini yang diharapkan semua guru desain sebelum melakukan proses, agar hasil yang diharapkan betul-betul bisa dicapai, tujuannya tercapai, dan indikator-indikator yang seperti ini ditetapkan dalam perangkatnya juga sudah sangat mudah untuk diukur, dan pencapaiannya saya pikir bisa dicapai dengan proses-proses yang sangat terstruktur seperti Sudah mantap, layak. layak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan memeriksa rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh calon guru dalam pelaksanaan lesson study. Dari rancangan pembelajaran yang telah dibuat sudah bagus, tinggal bagaimana nanti keterlaksanaan pembelajarannya nanti. Ya, saya rasa sudah bagus, sudah ada NKTI-nya yang dicantumkan, kemudian juga ada slide untuk PowerPoint-nya, dan alat-alat peraga yang lainnya yang telah disiapkan oleh guru. Saya rasa RPP ini atau instrumen dalam pelaksanaan lesson study ini saya rasa sudah cukup layak untuk diterapkan di kelas. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan siang? Sudah. Apa kabar tak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ketua kelas? Ikan. Siapa nama tak? Ikan. Siapa? Ikan. Ikan. Oh ya, baik. Ikan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, pembelajaran kita hari ini adalah fakta dan opini bahasa Indonesia dengan materi
opini. Ada yang pernah dengar kata fakta atau opini? Siapa? Angkat tangan. Saya. Apa itu fakta? Misalnya yang benar-benar terjadi. Iya, yang benar-benar terjadi, Titan. Yang benar-benar ada. Iya, yang benar-benar ada. Oke, Mas. Harus pede. Ini tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu membedakan fakta dan opini dalam teks iklan. Adik-adik silakan ditulis tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu sangat menyenangkan. Siapa yang suka bahasa Indonesia? Opini. Karena ya pendapat diri sendiri, betul. Contoh lain dari opini. Contoh lain dari opini, matematika adalah pelajaran yang sangat sulit. Opini ya, karena itu tidak semua orang suka, semua orang tidak suka matematika. Ada yang suka dengan matematika. Oke, kalimat fakta. Mau ditulis atau tidak? Tidak. Nanti kakak suruh menulis. Nah, di sini kalimat fakta. Kalimat fakta digunakan agar membantu. Oke, tidak menulis tapi dengarkan dulu, Dik. Dengar kakak dulu. Kalimat fakta digunakan agar pembaca dapat mengetahui jenis keadaan barang yang ditawarkan. Kemudian tujuannya untuk memperkenalkan produk agar konsumen mengerti bahwa produsen terbukti memasarkan produknya. Kalimat fakta yang di dalamnya memberikan sebuah informasi yang benar adanya. Oke, kalimat opini. Iklan yang mengandung opini berupa pendapat seseorang yang belum tentu kebenarannya. Tujuannya adalah menarik minat pembeli. Dalam pembuatannya, pemasaran iklan tidak boleh memberikan opini dengan melebih-lebihkan produk, kemudian berisi pendapat dari si pemasang iklan. Bisa jadi baca toh? Oke, selanjutnya kita menulis. Oke, sudah? Belum? Ya, sudah. Ini terus goyang-goyangkan ke kiri ke kanan. Putar ke kiri, terus putar ke kanan. Oke? Apa-apanya adalah dengarkan, lakukan yang apa yang kakak bilang, bukan apa yang kakak contohkan. Contoh ya, 1, 2, 3. Pegang mata. Oke, pegang telinga. Siapa yang tidak fokus? Siapa yang pegang matanya? Kakak tadi instruksikan pegang mata. Lagi. Angkat telunjuknya. Putar. Pegang bibir. Siapa yang tidak pegang bibirnya? Ima tadi pegang gigi. Oke. Sekali lagi, kalau masih ada yang belum fokus, kalau masih ada yang salah berarti belum fokus. Lagi, goyangkan. 1, 2, 3, pegang. Pegang hidung. Oke, fokus. Fokus kita. Bukan pegang masker. Iya, sudah fokus. Oke, sekarang duduk. Siapa yang mau main games? Saya. Game Mana Pi? Oke, games kita kali ini
Fakta atau opini? Oke. Iya. Sudah dapat kartu tadi? Ada opini? Sudah. Oke, silahkan duduk ke tempatnya masing-masing. Kalimat apa? Kalimat fakta. Kalimat fakta dalam tersedia dalam 3 warna kuning. Kemudian yang Malika coba yang mana kalimat opini? Yang mana keren ada keren pakai merek pulpen merek keren. Opini? Oke, ini yang opini. Ayo, selanjutnya kakak ada sesuatu lagi. Oke, kakak ada 2 sticky note. Yang pink adalah kalimat fakta, yang biru adalah kalimat opini. Jadi kakak fakta. Bukan. Ini biru opini ya. Ini opini. Bisa tuliskan surat berapa? Iya. Ayo tulis namanya di sticky. Saya adalah manusia. Oke, Rizky. Bukan pertanyaan ya. Baik, yang sudah duduk kembali ke tempatnya. Baik, ya. Oke, sudah semuanya? Sudah? Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ini kakak punya RKPD untuk kalian kerjakan. Sudah, belakang sudah. Sama dengan yang tadi. Menulis kalimat fakta dalam di kertasnya masing-masing. Di sini ada kalimat fakta atau opini. Silahkan tulis kalimat fakta, yang mana kalimat fakta dan kalimat opini.
Oke, pembelajaran kita selesai. Satu orang dulu menyimpulkan, baru kita keluar. Menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tadi wakil ketua kelas belum ngapa-ngapain. Coba wakil ketua kelas. Itu. Saya. Lili. Lili semuanya. Coba kita simpulkan materi hari ini. Terima kasih. Siapa namanya? Mbak Laila. Oke, semuanya selesai. Waktunya istirahat kah? School. Oke, terima kasih. Adik-adik semuanya. Sekian dari kakak. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagi. Dibagiin, sabar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada tahap ini kita berada pada tahap evaluasi, yaitu untuk memberikan masukan kritikan terhadap guru yang telah melaksanakan pembelajaran tadi ya, dalam hal lesson study ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu untuk memberikan kritikan terhadap guru. Untuk proses pembelajaran secara keseluruhan, jika dilihat dari aspek-aspek yang dilakukan sangat teratur atau terstruktur dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hanya saja ada beberapa hal yang menurut saya menjadi poin penting selama proses berlangsungnya proses pembelajaran tadi. Yang pertama yaitu pemantik, di mana seharusnya sudah tepat dalam cara kita bertanya bagaimana kabar dan lain sebagainya. Untuk pemantik masuk ke pembelajaran sendiri sudah tepat, hanya saja prosesnya yang masih terlihat kaku, dimana harusnya tadi kan kita siswa disuruh ajukan tangan. Di situ sekarang anak-anak kalau mereka disuruh ajukan tangan cenderung takut untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi alangkah lebih baik jika kita bertanya, ada yang pernah lihat iklan atau seperti ini, siapa yang biasa melihat? Siapa yang bisa sebutkan ibu guru apa yang pernah kita lihat? Sudah betul atau tidak yang dibilang hanya seperti itu? Terus ada satu lagi yang menjadi sedikit yang saya lihat, yaitu penggunaan guru dan adik. Harusnya kita mengatakan, kalau di MA kita katakan ustazah, di sekolah biasa kita katakan guru atau anak, karena anak-anak cenderung merasa lebih dekat ketika kita panggil anak atau guru. Mereka cenderung merasakan lebih besar lagi kedekatannya. Terus di proses pemberian materi, alangkah baiknya kita lebih
jelas lagi pemberian materinya, kayak tadi menampilkan iklan, mungkin bisa ditampilkan iklannya, terus kalau bisa kita ucapkan iklan-iklan yang kayak nutrisari, ngerti misalkan kalau siapa yang sering nonton ngerti apa artinya nutrisari ini, nah seperti itu baru anak-anak bisa kita tanya apa fakta yang ada, yang mana opininya, seperti itu. Dan selanjutnya kalau anak-anak biasanya kan mereka agak lama menulis, jadi kalau kita suruh menulis, kita sampaikan memang waktu menulisnya sekian, terus jangan tanya sudah selesai atau tidak, langsung sudah selesai atau belum. Kalau mereka bilang belum, terus ibu guru kasih waktu sekian, tolong diselesaikan, karena kalau kita tunggu anak-anak menulis sampai 2 jam pelajaran tidak akan selesai menulisnya, karena diiringi dengan cerita-cerita. Untuk reading alhamdulillah bagus, dan mungkin karena terbatas dengan keterbatasan waktu juga, tapi secara struktural alhamdulillah berjalan sesuai dengan apa yang telah dicatat dalam langkah-langkah pembelajaran. Terima kasih banyak atas masukannya. Selanjutnya masukan dari Terima kasih. Ini dari aspek kegiatan, kabel kegiatan. Dari yang saya lihat tadi ada beberapa yang guru belum melakukan, seperti guru memberikan pengantar dan kaitannya dengan materi yang diajarkan. Dia langsung masuk ke pembacaan slide tentang materinya. Terus guru melakukan refleksi pada saat mau menutup. Tadi guru tidak melakukan refleksi tentang materi yang diajarkan sebelumnya. Terus menurut saya ice breathing-nya tadi kurang membuat siswa kayak tidak terlalu semangat siswa. Menurutku ice breathing-nya kurang. Terus kegiatan yang dilakukan guru tadi terlihat masih kaku. Mungkin itu saya dari saya. silakan. Terima kasih. Yang saya lihat tadi sama dengan misal kedua, yaitu gurunya itu kayak masih kaku, lalu kayak waktunya itu kayak masih terlambat. Harusnya itu dalam proses penuhnya, dalam proses pembagian materinya harus mempercepat, seperti dalam menulis atau dalam menyampaikan materinya. Hanya memaparkan slide-slide, tapi tidak menjelaskan saja begitu. Itu tadi masukan saran untuk saya itu. Silakan gurunya menyampaikan sesuatu atau yang perlu disampaikan. Apakah memang ada kekurangan ketika mengajar tadi? Silakan. Silakan. Baik, memang banyak sekali kekurangan. Karena saya masih belajar, dan semoga saya harapkan adanya kritik dan saran dari ustazah, dari teman-teman, bisa bisa lebih baik ke depannya. Kalau kaku tidak kakunya sih sebenarnya memang susah untuk bagaimana ya, karena ini kan pertama kali, jadi masih kaku, dan mereka juga kan pertama kali melihat, pertama kali berkenalan, pertama kali tidak sering baku sapa. Jadi memang kaku ya, masih kaku kalau dibilang soal kaku. Kalau penjelasan materi memang tadi
terlalu monoton. Ya, oke. Tadi masukan-masukan dari ibu guru. Terima kasih banyak atas masukannya. Dan memang pertama tadi saya lihat dari pembukaan, memang ya yang saya tulis juga demikian, terlalu kaku untuk berkomunikasi dengan siswa. Nah, sebaiknya itu sebagai calon guru yang profesional itu, jadi sebelum kita masuk memang di ruangan itu, memang kita harus tahu dulu kondisinya siswa itu seperti apa di dalam, apa permasalahan siswa, seperti apa gaya-gaya belajarnya siswa itu. Sebelum kita masuk semestinya kita paham dulu, ya. Karena ketika kita tidak paham dan ada materi yang ingin kita sampaikan, itu kadang sulit untuk tersampaikan dengan banyaknya karakter siswa yang berbeda-beda di dalam kelas itu. Nah, tadi komunikasinya ya memang terlalu kaku, seolah-olah baru pertama kali mengajar. Tapi ya artinya untuk kedepannya ini adalah suatu latihan untuk calon guru. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan itu ketika kita mengajar, selain materi yang harus betul-betul kita kuasai, itu kita harus perhatikan waktu. Ya, jangan tadi menulisnya terlalu lama menulis, sama dengan yang ibu sampaikan tadi, semestinya 2 menit harus selesai. Ya, harusnya ya memang kita harus ya bukan juga dibilang killer, tetapi memang harus tepat waktu anak-anaknya diajarkan, karena itu memang ya karakter, ya. Nah, yang paling sebenarnya ini yang menarik tadi itu yang pertanyaan komantik, komantik itu bagus sekali sebenarnya, karena kita harus menghubungkan materi dengan pelajaran yang lain. Kita harus menghubungkan materi dengan apa yang terjadi dalam kehidupan siswa. Itu sebenarnya menarik sebenarnya. Saya kira tadi dimunculkan pertanyaan-pertanyaan itu ternyata belakang-belakang tidak ada. Nah, semestinya di situ semuanya benar sekali. Ketika ada muncul pertanyaan-pertanyaan, tadi sudah bertanya berhenti. Nah, semestinya dari satu pertanyaan itu menimbulkan banyak pertanyaan lagi. Ya, seperti tadi, siapa yang pernah mendengar opini atau fakta? Ya, opini seperti apa itu opini itu? Nah, si A misalnya disebut. Coba seperti apa itu opini? Berlanjut mengalir, kemudian beralih ke dalam langkah berikutnya di SPP itu, supaya tidak terlalu kentara bahasanya. Setelah ini lagi ya berhenti tadi ada berhenti. Nah, itu yang menjadikan kita kaget. Jadi memang sebelum kita masuk di kelas itu memang harus ditahu ini yang mau saya lakukan. Itulah yang ditulis di dalam RPP atau modul untuk di kurikulum Merdeka itu nantinya. Nah, kemudian di penutup itu belum ada refleksi. Semestinya ada refleksinya di situ. Ya, apa itu tentang kita mau tahu atau paling tidak ada evaluasinya sampai di mana kemampuan dari siswa itu dalam menguasai materi. Ya, di media juga begini. Nah, ini media kan Anda menggunakan dua warna ini. Memang sudah ditulis, ditandai memang ini kalau kita buat media begini, kalau fakta warna pink, semua warna pink. Nah, kalau opini dikasih warna biru karena kan dua aja di sini. Ya, jadi dikumpul semua. Oh, ini untuk opini. Nah, nanti kentara kelihatan kalau siswa sudah membaca ini dan dia simpan di fakta, berarti sudah salah. Ya, itu juga trik itu ya. Itu suatu trik di dalam pembelajaran supaya ketika kita mengevaluasi kemampuan siswanya itu kita tidak kewalahan. Jadi kalau yang begini masih bercampur-campur ini, ya kewalahan nanti cocok ini Kak. Karena ini fakta dengan opini ini ya kadang tidak bisa dibedakan. Nah, yang di sini adalah tujuannya adalah bagaimana siswa itu memahami, mampu membedakan yang mana fakta dan yang mana opini. Ya sampai dia anggap sama aja fakta dengan opini. Nah, itu yang perlu, ini hanya trik-trik dalam mengajar.
Ya, oke, demikian untuk evaluasi pada tahap evaluasi di lesson study kita. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi suatu guru yang betul-betul profesional dan bisa betul-betul mendidik siswa kedepannya, sehingga karakter alumni kita kedepannya itu betul-betul sesuai dengan yang diharapkan sesuai agama kita. Cukup sekian dan terima kasih banyak waktunya Ibu calon guru, terima kasih banyak dalam kegiatan lesson study ini. Ibu sekian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.